bukan Dian Sandi yang sebagai uploader yang bertanggung jawab. Mereka yang disangkakan mengubah karena informasi yang terkait termuat di dalam objek digital yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi. Ketika mengubah maka masuklah delik pidana di Undang-Undang ITE. Iya, gitu. Itu Pak. maksud Anda ya? Iya. Oke. Tapi itu diyakini bahwa punya Pak Jokowi ijazah yang Bukan diupload Dian Sandi. informasi kan terkait dengan Pak Jokowi nih. Ada di foto ijazah itu yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama itu kan Joko Widodo. Tapi kan Undang-Undang ITE mengubah dokumen asli. Apakah kemudian itu dokumen asli? Bukan objek digitalnya, Bang. Informasi yang kok ketawa sih? Enggak bagus ini menertawakan. Saya sedang serius. Boleh, gitu loh. saya kasih kesempatan. Jangan, kan belum tahu, Pak. Perdebatan dugaan ijazah palsu yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah host acara Aiman Wicaksono memberikan smash keras kepada Rismon yang tadinya berseberangan dengan Jokowi, namun sekarang berada di dalam satu kubu. Dalam momen ini, Aiman menyoroti pernyataan dari Rismon terkait penerapan Undang-Undang Informasi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang cenderung membela sang bos peternakan. Bukan Dian Sandi yang sebagai uploader yang bertanggung jawab. Mereka yang disangkakan mengubah karena informasi yang terkait termuat di dalam objek digital yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi. Ketika mengubah maka masuklah delik pidana di Undang-Undang ITE. Iya, gitu. Itu Pak. maksud Anda ya? Iya. Oke. Tapi itu diyakini bahwa punya Pak Jokowi ijazah yang Bukan diupload Dian Sandi. informasi kan terkait dengan Pak Jokowi nih. Ada di foto ijazah itu yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama itu kan Joko Widodo. Tapi kan Undang-Undang ITE mengubah dokumen asli. Apakah kemudian itu dokumen asli? Bukan objek digitalnya, Bang. Informasi yang kok ketawa sih? Enggak bagus ini menertawakan. Saya sedang serius. Boleh, gitu loh. saya kasih kesempatan. Jangan, kan belum tahu, Pak. Tentu saja sikap kritis yang ditunjukkan oleh Aiman membuat Rismon menjadi terbata-bata dalam memberikan jawaban. Di momen ini Rismon terlihat gelagapan yang membuat dirinya langsung jadi tertawaan narasumber dan penonton yang hadir di studio. Ia langsung baper dan meminta kepada Aiman agar penonton tidak menertawakannya karena ia sedang berbicara serius. Kita bicara soal hukum, Iya. kita bicara soal ITE. Tapi Bung Rismon ini sudah mengaplikasikan ITE dan hukum. Ranahnya bukan dia. Nah, coba lihat dulu laporan Pak Jokowi yang dituduhkan milik saya. Dia tidak mengakui. Baca dulu laporan polisinya. Saya sudah baca, makanya saya ketawa. Jadi dokumen itu tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi dikatakan yang dituduhkan milik saya. Baca dulu. Ini yang Dian Sandi maksudnya ya? Jadi Pak Jokowi bikin laporan polisi. Oke, betul. Dia menyatakan dokumen itu yang dituduhkan milik dia. Nah, yang kedua, tadi uploadernya siapa? Dian Sandi. Dian Sandi. Lah, pasal 32 ayat 1 harus mentransmisikan. Siapa yang mentransmisikan? Di situ. Ya, ketika saya jelaskan kepada penyidik waktu itu. Makanya saya ketawa. Ini uploader, ya uploader yang kena harusnya. Bahwa kemudian itu diubah-ubah dan kemudian ada delik pidananya? Tidak ada saksi satupun yang menyatakan bahwa Mas Roy dan Bung Rismon ataupun Dr. Tifa pernah merubah-rubah. Tidak ada satupun ahli. Melakukan penelitian di sana. Makanya saya bilang, ini dirubahnya di mana? Kalau kita melihat akun X, masih ada. Kemarin di persidangan dilihat. Jadi tidak dirubah. Siapa yang merubah? Oke. Itulah yang saya ketawa gitu loh. Jadi jangan mencampur adukan masalah ITE dengan pidananya. Selanjutnya Rismon juga diberikan kuliah gratis 7 hari 7 malam oleh ahli dari pihak Roy Suryo soal hukum dan undang-undang ITE biar tidak dungu dan tidak jadi bahan tertawaan dalam perdebatan karena salah menafsirkan maksud dari undang-undang ITE. Di momen ini Rismon benar-benar dibuat hancur lebur oleh Aiman dan kubu Roy Suryo yang men-challenge logika berpikirnya mengenai hukum dan undang-undang ITE yang cenderung membela sang majikan Joko Widodo. Hakim Pak Iketut Darmawan
itu bahkan mengakses dari komputer Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, komputer yang netral, itu akun X-nya Dian Sandi. Dan di situ ketika diakses, akun Dian Sandi itu sama persis dengan ketika pertama kali diupload pada tanggal 1 April. Berarti pasal 32-nya ada orang yang mengubah kemudian melakukan rekayasanya, nggak ada sama sekali di situ. Dan tadi yang dikatakan Pak Didi itu sudah membaca, dan kami juga sudah membaca laporannya Jokowi. Laporan Jokowi mengatakan bahwa itu yang disangkakan atau yang dituduhkan milik saya. Jadi dia tidak mengakui kalau dituduhkan itu. Kata-kata hukum tuh penting sekali. Yang dituduhkan Artinya apa? Artinya bukan milik Jokowi. Dia nggak mengakui. Dituduhkan milik Jokowi. Iya. Yang dituduhkan milik saya. Laporannya Tolong aja dibaca. salah. Ini panjang lebar sebelum nanti kelamaan kita dengerin ocehan ini. Ini buat apa ini? Iya, bentar. Tampilkan buat apa, Mas? Nanti malam. Enggak, ini buat apa? Enggak berguna untuk persidangan, juga enggak berguna untuk terus? apa-apa kok. Habis-habisin waktu aja ini. Iya, iya. Oke, Iya kan, nanti- habis-habisin nanti saya berikan waktu kesempatan. kita. Iya, iya, bentar. Lu host nggak? Lihat ngapain? Enggak apa-apa, saya berhak Nah, di bersuara. sini- Iya, silakan nanti. Iya, saya berhak bersuara. Di sini- Ngapain juga? Oh, sorry. Di ijazah yang lainnya, nah saya minum dulu, ya kan? Aus. Ini keterangan ini di bawah sumpah enggak, Mas? Tanyakan. Karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat, bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh, enggak, bukan yang bentar dulu. Ini harus asli. Nanti saya berikan kesempatan baru Mas Roy. bantah dengan ilmiah, Iya, Bang. enggak, ini ilmiah. Iya, bentar, Kamu terus. menerangkan ini Terus, di bawah lanjut. sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke, Mas Roy. Mas Kamu Roy. siapa? Oke, oke. Saya Roy Tuju-tuju Suryo. saya. Apa? Saya Roy Kamu Suryo. siapa? Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah Pelan-pelan. bahwa ijazah Siapa di Jokowi bawah sumpah palsu. di sini? Terjadi perdebatan sengit antara mantan rekan seperjuangan dalam polemik ijazah Jokowi, Rismon dan Roy Suryo di acara talkshow politik. Perdebatan ini bermula ketika Rismon ingin mempresentasikan tentang buku terbarunya yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun belum sempat koar-koar dalam membela sang bos peternakan, Rismon langsung dibungkam oleh Roy Suryo dengan mengingatkan tentang sumpah yang pernah ia lakukan sewaktu menjadi saksi di sidang CLS di Solo. Belum saya presentasikan, saya ingin meluruskan juga bahwa pasal 32 tadi ya yang diterangkan oleh Bang Refli Harun itu ada informasi elektronik atau dan dokumen elektronik. Betul. Nah, informasi elektronik ya itu adalah setiap item di dalam sebuah objek digital atau objek Itu elektronik. definisi dari mana? Iya. Anda menyusun undang-undang ITE enggak? Iya. Anda iya. baca naskah akademiknya enggak? Bisa nggak di apa dulu? Bukan, kalau enggak usah bikin Biar definisi saya- ngawur. Oke, nanti Itu dibahas. definisi ngawur, ini menyesatkan publik ini. Ya, Enggak bisa, Iya, nggak enggak tinggal bisa, dijawab. enggak Silakan, boleh. Saya dari tadi diam 1 jam. Enggak apa-apa, lu saya juga diem. Emangnya lu aja yang diem? Nanti silakan dijawab dengan argumentasi. Enggak, tapi Silakan. gini Mas Aiman. Ini buat apa? Dia enggak akan digunakan untuk apa-apa di sidang. Sopan banget ya. Iya apa? toh? Memang sopan. Kita dengarkan nanti. Buat apa kita menghabiskan waktu satu segmen ini nggak ada gunanya dengerin keterangan asli? Itu Nggak menurut ada. Mas Roy. Menurut saya ada gunanya. Silakan. Ya, ijazahnya jelas palsu, 99,9% palsu. Di momen ini Roy Suryo juga mengolok-olok Rismon mengenai buku yang baru ia buat yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun ijazah dokternya sendiri di Universitas Yamaguchi Jepang dipertanyakan keasliannya. Bagaimana mungkin kita bisa dipaksa untuk percaya dengan keaslian ijazah Jokowi lewat tulisan yang ia buat, sedangkan penulisnya sendiri tidak berintegritas? Buku Bung Rismon punya argumentasi, juga harus dibalas dengan argumentasi. Siap, Mas Roy? Nanti dulu Bang. Oke. Ini argumentasi apa untuk bagus? Jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21. Sudah tutup. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasikan sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian jadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak, tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini, nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya, udah lewat buku pesanan lagi, ya nggak usah. Selanjutnya Roy Suryo juga memberikan bantahan keras
terhadap pernyataan Rismond mengenai printer laserjet yang dinarasikan oleh Rismond untuk membela kepentingan Jokowi. Tadi yang pertama adalah dikatakan printer laserjet. Yes. Ya. Tahun 84 ada ya? Betul. Laserjet itu bukannya 84. Tahun 77 itu Xerox memperkenalkan printer laser itu pada conference di Kansas. Itu betul. Ya. Tapi mulai dipasarkan itu tahun 84 di Amerika. Tahun 84. Laserjet. Laserjet. Indonesia belum ada pasti. Belum ada. Saya kebetulan, maaf nih saya buka. Saya lulus dari komunikasi, saya kerja di salah satu toko komputer terbesar di Jogja. Namanya apa boleh sebut nggak? Cika Komputer. Oh, sekarang udah nggak ada itu. Sekarang masih ada, sekarang udah nggak ada. Jadi ada Cika Fotokopi dan Cika Komputer. Itu di Jalan C Simanjuntak. Ya, dialah yang memiliki printer laserjet Hewlett Packard pertama di Jogja. Tahun? Itu baru ada di tahun 87. Jadi kalau ada yang dicetak pertama tahun 85 itu bohong. Nggak akan mungkin pakai laserjet. Nggak mungkin, percetakan perdana juga belum ada printer lasernya. Saya juga tahu, saya kuliah lebih dulu dari Rismond. Tapi benar, tadi perbandingan ijazah-ijazah yang lain? Maka ijazah yang lain juga kalau kami lihat itu bukan laserjet. Itu mungkin mesin cetak hand press atau apa, tapi itu bukan saya gitu hasilnya. Tidak ingin ketinggalan, pakar hukum tata negara sekaligus pengacara Roy Suryo, Refli Harun, juga ikut memberikan sindiran tajam bergaya satir mengenai buku terbaru dari Rismond. Kejadian itu terjadi saat Aiman bertanya kepada Refli tentang buku yang baru dikeluarkan oleh Rismond. Dengan santai namun menohok, Refli menjawab, ini karya ilmiah atau pesanan seseorang. Otentikasi ijazah Joko Widodo. Ini buku atau pesanan ini? Silakan Bro, di bawah. Oh, di bawah. Silakan. Oke. Udah dengerin aja. Bohongnya dia dengerin aja nih. Ya, dengerin aja. Ya Tuhan, Iya. ngeri kan ya. Apa ya Tuhan? Emang Tuhannya sama? Enggak lah. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya bilang Tuhan dia. Oke, silakan Bung Rismond. Ini bisa didiamkan nggak? Mas Roy punya hak bersuara, tapi Saya punya hak bersuara. Iya, Kalau silakan. bohong ya parah. Karena di situ pengubahan di situ. Nah ini, Meskipun- tadi yang saya bilang itu nggak boleh masuk ke dalam ranah pidana. Itu Bang Jagir tadi bilang jangan masuk ke 32 ayat 1. Tapi memang dari tadi Bung Rismond masuk ke 32 ayat 1 dan mencoba ya kan memahami unsur-unsurnya, padahal bukan begitu. Di mana tadi saya langsung jawab milik orang lain. Di laporan polisinya sudah dibilang yang dituduhkan milik saya. Milik siapa jadinya? Orang lain siapa? Hantu Blau. Ya kan gak bisa. Kalau mau dibilang Pak Jokowi korban, dia harus mengakui itu milik dia. Gitu. Nah inilah namanya penerapan yang keliru. Tadi kalau masuk ke 32 ayat 1 lagi, ya saya masuk lagi. Gak bisa itu. Ya. Jadi kalau di cloning terus dirubah-rubah, ya itu bukan unsur 32 ayat 1. Mendengar pernyataan tajam yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin kepada Rismond Sianipar, membuat pengacara termu yang berhasil membuka jalan perdamaian antara Rismond dan Jokowi, Rasman Nasution, langsung membantah dengan keras pernyataan itu. Ia tak terima jika Rismond disudutkan oleh Roy dan Kozinudin. Namun yang terjadi, Roy Suryo malah membongkar kedok para pengacara termul yang bersaing untuk menjadi maklar perdamaian dengan menjajakan restoratif justice kepada para tersangka untuk tujuan pribadi. Inilah sifat yang dari dulu saya amati, baik oleh Roy Suryo dan pengacaranya. Begitu ada 1-2 orang datang ke Pak Jokowi lalu ada SP3 dan lain sebagainya, langsung menyalahkan bahwa seolah-olah ini dari pihak Pak Jokowi. Saya katakan bahwa ini yang datang inisiatif. Coba dengerin pernyataan dari Rismond. Ya, sebelum dia datang tadi pun dia sudah ngomong. Banyak. Dia mengajukan surat. Interupsi. Sebentar. Dia Banyak. mengajukan surat. Banyak. Ini bohong Kemudian ini, dia bohong ini. sendiri Nggak yang bohong. juga datang ke sana Nggak. dan saya konfirmasi. Lalu kemudian dia meminta maaf. Kenapa kalian marah? Dan langsung mengatakan bahwa ini dia bahaya. Bahwa seolah-olah saudara Rismond ini berijazah palsu. Wah ini bahayanya mereka. Padahal masalah Ramadan atau bukan Ramadan ini memang bulan baik hari baik.
Kalau ada orang minta maaf, apa salahnya? Interupsi. Perkara prosesnya nanti Ini jelas di kepolisian mendapat SP3 atau tidak, itu kewenangan penyidik. Kita lihat. Sebenarnya Ada banyak alasan sekali berpikir makar-makar. yang jelas di sana, Ya, ya. silakan. Saya kira jangan sesat dan menyesatkan begitu loh. Gini, Silakan, Bung Roy. saya sebenarnya intinya sama. Ingin saya bahas ke nanti silakan tahu. Banyak sekali maklar-maklar dari orang-orang yang namanya rombongannya Jokowi itu yang mensetani. Ya, nggak apa-apa, sudah buka tadi. Padahal kan di bulan suci Ramadan kan setan-setan harusnya dikunci, ditutup. Terbelenggu ya? Terbelenggu, tapi enggak. Berkeliaran. Menawari, ya menawari Bu Kurnia, menawari Rostam, menawari saya, menawari mana-mana ditawari. Kayaknya jadi kayak sayembara, itu yang disebut broker tadi. Ada WA-nya, gitu loh. Nawarin RJ itu. Dalam momen ini, Roy Suryo membongkar kelakuan pengacara Termul Rasman Nasution yang menawari RJ kepada Rismon Syanipar agar berdamai dengan Jokowi. Diskakmat dengan telak oleh Roy, membuat Rasman tak bisa mengelak. Ia hanya cengar-cengir menahan malu setelah gerakan bawah tanah yang ia lakukan terhadap para tersangka diungkap oleh Roy Suryo di depan publik. Iya banyak yang tawari supaya apa melakukan. Siapa yang menawari? Siapa? Yang menawari, ya itu para termul-termul itu. Tidak pernah nawari Anda? Ada di sini. Oh kalau saya nggak perlu tawari, nggak mungkin kalau saya. Kalau saya ngapain tawari? Anda menawari. Ngapain? Nggak usah ada. Menawari pasti ditolak. Iya. Karena nggak ada kompetensinya untuk menawari. Karena otoritasnya bukan ada pada saudara Rasman. Jadi kau nawari Respon kan? Berarti iya udah. Karena memang Udah. saya berinisiatif karena dia sakit. Lah ya udah, itu apa jadinya ada pengakuan ini Hanya udah. alasan yang berbeda saja. Kalian memuja-muji Rismon. Sekarang kalian merendahkan Rismon. Iya ngapain? Kalian koreksi diri lah. Jangan-jangan Termul itu sikapnya kayak gitu itu ya. Kalian makin tinggal satu dua orang. Termul itu Saudara sikapnya sudah kayak banyak gitu. keliru dan tadi tidak bisa menjawab argumentasi tentang Jokowi yang tidak sempurna. Begitu saya jelaskan bahwa ada nama dilaporkan Jokowi, saudara juga tidak bisa menjawab. Itu gugur juga gitu loh. Burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama. Beginilah kelakuan para Termul. Mereka akan membolak-balikan fakta yang sebenarnya dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, dan Rismon pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, mereka akan selalu membela Jokowi dengan membabi buta. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf. Pembohong, kau pembohong. Secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rismon, dan Tipa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tipa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Gila lu!